Tuhan yang siap untuk menerima suara Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang kami percayai bahwa itu adalah Engkau sendiri. Lewat hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini Tuhan, kami semua siap Tuhan untuk mendengar apa kata Tuhan hari ini. Kami percaya kekuatan baru, bahkan kekuatan yang bertambah-tambah di dalam roh kami, itu akan terjadi hari ini. Terima kasih Bapa, kami semua ada dalam urapan Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar, kami sama untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami mau nyatakan apa kehendak Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita. Pokoknya semua yang paling baik itu ada pada kita hari-hari ini. Dan makin hari makin bertambah-tambah. Apalagi 2 hari berturut-turut pesta ulang tahun. Yang paling tua dengan yang muda. Puji Tuhan, ini adalah anugerah besar bagi kita. Dan yang terpenting adalah Allah bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Saya akan beri judul ibadah yang sejati. Ini sudah dihafal, ayat-ayat ini sudah semua pasti hafal. Namun saat ini kembali kita akan melihat apa kata Tuhan bagi kita untuk hari ini tentang hal berikut ini. Mari kita akan baca dulu ayat pendahuluannya, ayat awalnya. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita berdiri untuk kita baca firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita baca dengan suara yang kedengaran secara teratur. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Kita pasti sudah tahu dan sudah banyak kali disampaikan, direnungkan, dikhotbahkan. Namun kesempatan ini kita akan melihat ada sisi yang lebih dalam lagi pada bagian ini, di mana Allah mau memperlihatkan ibadah yang sejati itu seperti apa. Nah, kita lihat sini bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang sungguh, ibadah yang original, ibadah yang asli, ibadah yang tidak dibuat oleh manusia. Itu dari Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, di sini dalam bahasa Inggris disebutkan dengan reasonable service. Service itu ibadah atau pelayanan. Jadi punya arti yang lebih luas, bukan hanya pada saat kita ada di dalam rumah atau dalam gereja, gedung, untuk kita mulai berdoa buka, menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, khotbah, bawa persembahan. Kalau ada perjamuan seperti hari ini, ada perjamuan kudus. Kemudian kalau ada sakramen lainnya, mungkin ada baptisan atau ada yang lain-lain. Bukan hanya paket seperti itu. Itu suatu ibadah yang dilakukan dalam bentuk tata cara, upacara, ya, diupacarakan dalam bentuk perayaan yang memang diperintahkan oleh Tuhan, yang Tuhan tidak rubah, walaupun mungkin wujudnya berbeda. Nah, Rasul Paulus menuliskan bagian ini bahwa ibadah yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan dengan banyaknya atau jenis, baik itu ternak ataupun ada tumbuhan.
hasil-hasil tanaman, hasil pertanian, perkebunan. Tetapi yang terutama adalah tubuh ini yang dibawa. Memang ada yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan ibadah dengan, kalau dalam kitab Keluaran, kitab Imamat itu jelas sekali diuraikan bagaimana bentuk ibadah, bagaimana mempersembahkan kambing domba. Dan itu tidak dirubah oleh Allah pada zaman Musa. Karena zaman sebelumnya memang sudah terjadi seperti itu. Ketika manusia pertama beribadah sudah begitu. Nah, kita akan melihat 3 hal penting dalam beribadah, yaitu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Jadi tubuh ini yang terutama. Kalau kita ada bawa amplop, kalau pas sekarang bawa sampul, bawa uang. Kalau seperti di kampung-kampung masih ada yang bawa, kalau pengucapan syukur orang bawa kelapa, bawa pisang, bawa dalam gereja. Karena memang seperti itu pada zaman di Israel juga begitu. Mereka membawa semua hasil mereka dipersembahkan di dalam bait Allah, dipersembahkan di mezbah Tuhan, didoakan oleh para imam. Dan itu masih berlaku sampai sekarang juga. Nah, Tuhan memperlihatkan lewat Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka fokus bukan kepada benda yang mereka bawa. Karena sudah terjadi krisis ibadah. Pada zaman masih di bangsa Israel itu sudah banyak kali terjadi krisis ibadah, sehingga para nabi pun mulai keluhkan. Ada ibadah-ibadah yang tinggal secara formalitas. Mereka hanya memperlihatkan kemampuan-kemampuan lahiriah mereka. Memang mereka bawa itu kelihatan dengan sukacita, tapi sukacita yang sudah sukacita manusia, bukan lagi sukacita Allah. Allah sebenarnya sedang muak dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap kalau sudah bawa yang paling tambun, yang paling berlemak, yang paling banyak, itu sudah oke punya, dan mereka itu sudah mengalahkan teman-teman jemaat yang lain. Yang kasihannya nak bawa apa-apa dianggap tidak beribadah dengan sepenuhnya. Sehingga Allah masuk kepada pribadi sebenarnya yang harus dipersembahkan, yaitu dengan yang hidup. Persembahan yang hidup, tubuh kita yang hidup. Kemudian jelas tadi dikatakan adalah yang kudus. Biar hidup, kalau tidak kudus itu pasti akan bermasalah. Yang kudus pasti itu hidup. Yang hidup belum pasti kudus. Karena kita lihat yang hidup sekarang itu miliaran orang, yang kudus berapa persen itu belum. Yang pasti kalau orang mau hitung, yang kudus itu lebih sedikit daripada yang hidup. Kemudian adalah yang berkenan kepada Allah. Berarti 3 hal ini harus memenuhi syarat kepada pribadi yang datang dalam beribadah, dan ibadah tidak selesai di gereja. Ketika keluar, dampak ibadah itu harusnya lebih besar. Dampak kehidupan yang terjadi karena yang datang itu hidup. Begitu selesai ibadah, di luar sana akan lebih banyak kehidupan baru. Baik ketambahan orang-orang yang tadinya hidup tapi mati, hidup tapi tidak kudus. Di luar sana, akibat dari kita beribadah, kita bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi hidup yang sesungguhnya. Nah, kita lihat hidup itu artinya sesuatu yang bernafas. Kemudian dia ada proses kelahiran. Kita lihat dulu Kejadian 4. Kejadian 4 ayat yang pertama, dan ada beberapa ayat selanjutnya. Kita baca bersama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu hidup. Di bawah dalam beribadah harus manusia yang hidup. Jangan orang bilang yang semati dan kalau bikin pemakaman bagaimana?
Yang mati ini tinggal kita menjadi bukti kedaulatan Allah. Tetapi ibadah itu sesungguhnya yang dipersembahkan bukan jasad itu, tetapi adalah orang yang hidup untuk mengenal Tuhan. Jadi harus saya jelaskan seperti itu, supaya orang jangan bilang kalau orang mati tidak perlu pergi ibadah. Karena ada firman Tuhan bilang dalam pengkhotbah, lebih baik pergi di rumah duka daripada di pesta. Karena di situ kita akan mengetahui arti kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat bahwa ibadah yang pertama itu pernah terjadi dan sudah terjadi. Tapi kita lihat dulu bagaimana dalam Kejadian 4 ini. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Dua profesi yang mulai ada. Dua anak dengan dua profesi pekerjaan yang berbeda. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain tahu gereja, tahu ibadah. Dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Melihat cerita ini, melihat kisah nyata ini, kita pastikan bahwa Kain beribadah. Benar enggak? Amin. Jadi Kain beribadah. Nah, ini ibadah yang pertama terjadi, ibadah perdana ini. Kain duluan. Selanjutnya Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, kalau mau lihat dari konteks ini, mereka sudah membawa apa yang dipersembahkan, tetapi bukan cuma titip. Saya ingat dulu banyak gembala tua di Pantai Kosta bilang, jangan cuma tuh persembahan aja sampai di gereja. Tapi orang lagi mesti sampai kali cuma titip di firman, kenapa kita pe korban, bilang jom Pak Gembala, yang penting kita pe korban sopiki. Itu sama sekali tidak benar. Karena Kain pun melakukan itu, dia datang bawa dengan apa yang dia persembahkan. Berarti dia mempersembahkan itu kepada Allah, yang terutama dirinya juga dia bawa, tubuhnya yang hidup yang dia bawa. Habel juga demikian. Habel bawa dari apa yang dia persembahkan, lemak-lemak. Jadi baik itu dari hasil pertanian dan hasil peternakan mereka bawa, tetapi bukan cuma kirim begitu. Mereka datang bersama-sama. Berarti mereka datang, dan itu kita lihat bahwa baik dari tumbuhan, baik dari hewan itu adalah kehidupan. Jadi bicara persembahan itu hidup. Jadi dari kehidupan, bukan dari kehidupan itu yang dibawa. Dan yang terutama mereka itu adalah manusia yang hidup, yang sadar, yang lagi berpikir sehat, punya perasaan, punya pikiran, punya pengertian, punya pengetahuan. Mereka tidak mungkin lakukan itu di luar pengetahuan mereka. Ini tandanya bahwa kedua kakak beradik ini hidup normal saja dan punya perasaan. Mereka tahu menempatkan mana yang patut dipersembahkan. Kalau saya baca dalam kitab Keluaran dan Imamat, di situ apa yang menjadi hasil pertanian juga itu Tuhan arahkan kepada bangsa Israel, kepada Musa, untuk mereka juga persembahkan kepada Tuhan. Jadi Kain dalam hal ini tidak salah dia bawa. Saya pernah dengar ada yang terlalu ekstrim, sampai soal apa yang dia persembahkan itu dia katakan bahwa dia salah membawa sesuatu. Seakan-akan Allah tidak terima kalau itu dibawa dalam bentuk tumbuhan, hasil tanaman. Ada yang katakan versi begitu, tetapi saya mempelajari bahwa itu adalah hal yang keliru sebenarnya. Ada pernah saya dengar, karena Kain kan dia bawa itu ada domba, dia ada pertumpahan darah. Sebenarnya bukan itu persoalan, nanti kita akan lihat sebentar. Jadi kedua-duanya sebenarnya layak untuk dipersembahkan. Baik mau bawa dari hasil pertanian dan hasil peternakan, itu layak.
Dan ketika saya pelajari, saya baca dalam persyaratan untuk mempersembahkan, ternyata kita akan jumpai bahwa apa yang dipersembahkan oleh Habel itu memang yang berkenan kepada Allah. Dengan cara dia mempersembahkan, dengan bagian yang dia persembahkan yaitu lemak-lemaknya. Kalau orang selidiki nanti kepada Musa pun Tuhan tidak rubah apa yang Kain sudah persembahkan. Walaupun Kain sudah terbunuh mati, dia mati, tapi apa yang dipersembahkan itu tetap hidup di hadapan Tuhan. Itu menjadi kesaksian sepanjang masa apa yang sudah disampaikan, dipersembahkan oleh Habel dan cara dia mempersembahkan. Kemudian kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah mempertanyakan Kain, kenapa habis beribadah tidak sejahtera? Baru kelar ibadah, baru kelar mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, tapi hati panas, marah-marah, nin tahu apa? Yang ada angin, yang ada hujan. Ada persoalan di dalamnya yang tentu kalau cerita sekolah minggu kita sudah tahu, karena memang persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada poin yang tentu persyaratan hidup Kain hidup. Apa yang dia persembahkan dari sesuatu yang hidup, yang pernah bertumbuh, kemudian dipanen, dituai, kemudian diolah dan dibawa. Walaupun dalam keadaan yang sudah tidak hidup materi persembahan itu, tetapi itu dari sesuatu yang hidup. Dan itu juga menghidupkan. Demikian juga dengan ternak. Kambing domba itu, walaupun yang dipersembahkan itu memang materi itu sudah disembelih. Hewan itu sudah disembelih. Darahnya sudah dicurahkan. Kemudian diambil lemak-lemaknya. Nyana mungkin mau lapas itu binatang DP lemak itu diambil dulu, disedot atau seperti apa. Dan Allah tidak mau melakukan hal seperti itu. Tidak mempersilakan, mengizinkan manusia lakukan model persembahan. Oh, supaya dia nak mati, sedot dulu. Jadi berbicara tentang persembahan itu berbicara tentang ada kehidupan dan juga ada yang harus dimatikan. Ada yang harus dimatikan. Sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang menjadi kepunyaan Allah itu diambil dan dipersembahkan. Nanti saya akan perlihatkan sebentar. Kita lihat dulu pada bagian yang lain di sini. Berbicara tiga hal ini, hidup, kudus, dan berkenan. Itu tiga hal persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Jadi, apakah salah kita mempersembahkan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel? Tidak salah. Cuma caranya dan kondisi hidup yang terutama, siapa yang membawa persembahan itu, siapa yang membawa tubuh itu dengan apa yang dipersembahkan ini yang menjadi perbedaan. Di mana kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Habel itu sesungguhnya dia sudah sangat tahu apa keinginan Tuhan. Walaupun tidak dituliskan dalam kitab Kejadian, untuk Tuhan suruh, Habel ambil ini ya, hanya lemak-lemaknya. Yang darahnya itu jangan dibawa dalam mezbah. Itu harus dikeluarkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana perintah Tuhan kepada Musa, ternyata sama. Kalau kita mempersembahkan kambing domba atau ternak, itu yang diambil itu hanya lemak-lemaknya, dan ada bagian-bagian yang lain. Tetapi dikatakan bahwa lemak itu adalah kepunyaan Tuhan. Lemak domba, lemak kambing domba itu adalah kepunyaan Tuhan. Nah itu, jadi saya tidak akan uraikan banyak di situ. Tetapi bagaimana sesuatu yang kudus itu artinya sesuatu yang tidak tercemar.
sesuatu yang mempertahankan sikap hati berkenan kepada Tuhan. Jadi kudus dan berkenan itu sebenarnya itu sudah satu paket yang tidak dipisahkan. Sehingga itu tetap membawa sebuah kehidupan. Bukan hanya pada saat dia mempersembahkan, tetapi apa yang dipersembahkan itu diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Bukankah dalam kitab Ibrani 11 bicara tentang iman? Saksi iman yang pertama Tuhan tampilkan, pribadi yang pertama adalah Habel. Karena dia sudah mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia sudah tahu apa keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Dia sangat paham dengan keinginan Tuhan sehingga dia sudah melakukan tepat. Nah, kita lihat bahwa sesuatu yang kudus, saya katakan bahwa itu sangat berkenan, tidak tercemar. Tidak ada muatan-muatan pribadi. Tidak ada muatan-muatan kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan duniawi yang masuk dalam hati ini. Sehingga ketika kita datang beribadah seperti kalau seperti Kain itu saya lihat masih banyak mungkin. Ya mudah-mudahan orang di gerejanya tidak banyak yang seperti itu. Tapi ada gereja-gereja yang mungkin kelihatan banyaknya orang itu luar biasa, tapi mungkin separuh itu sama dengan model Kain. Habis beribadah, pulang masalah, saling membunuh karakter, saling menghujat, saling menghina, ada iri, karena hatinya panas. Selesai ibadah bermasalah. Nah ini berarti dia sudah bermasalah sebelum itu. Dan dia tidak menyelesaikan. Padahal Tuhan sempat ingatkan Kain. Kain, kenapa hatimu panas? Tuhan sudah kasih peringatan, tapi dia tidak indahkan. Dia bilang bahwa dosa itu mengintip di depan pintu hati. Dan Kain membiarkan. Sebenarnya sesudah ibadah, Allah tidak berhenti bicara. Allah tidak berhenti bicara. Tetapi ketika ibadah itu dibawa bukan kepentingan Tuhan, bukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka ibadah itu sebenarnya ibadah itu tidak salah. Tapi orang yang mempersembahkan membuat ibadah itu menjadi kacau balau. Makna ibadah mulai dia bilang, itu ibadahnya tidak betul. Itu penatua, itu pelsus, itu pendeta, itu gembala, tidak betul. Hatinya jadi panas, marah-marah dia. Apalagi panitia pembangunan cuma ingat-ingat doi itu. Bisa seperti itu, kenapa? Karena dia tidak adakan pemberesan dengan Tuhan. Sehingga memang roh Kain itu sampai sekarang gentayangan. Ibadah, hasil ibadah perdana sampai sekarang itu masih ada dampak. Tetap dampak kematian itu masih ada. Tetapi sebaliknya juga dampak ibadah yang hidup, ibadah yang benar, ibadah yang sejati dari Habel itu tetap ada sampai sekarang. Itu bukan hanya sampai pada zaman bangsa Israel, baik mereka keluar dari Mesir, tinggal di Kanaan, ketika mereka berjaya menjadi sebuah bangsa yang memiliki kerajaan yang begitu dikenal. Bukan hanya pada saat seperti itu, tetapi sampai saat ini sesuatu yang kudus itu tetap dipertahankan, tetap ada dalam gereja. Sekalipun mungkin jumlahnya sudah sedikit, tapi kita berdoa bahwa gereja mulai menampakkan ibadah sejati ini. Kita tidak akan pandang cuma orang gereja. Kita berdoa semua gereja nanti, bahwa gereja-gereja itu dipulihkan di hari-hari ini, sehingga menjadi gereja yang seperti ibadah perdana yang dilakukan oleh Habel. Saya boleh katakan bahwa Habel adalah hamba Tuhan yang mati syahid pertama, karena dia dibunuh sesudah dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dia mati, tetapi dikatakan bahwa darahnya tetap berbicara. Dan
itu pengakuan iman oleh Allah dalam Alkitab ditulis. Berarti Habel ini dijamin memang sudah punya tempat di sorga. Ibadahnya itu bukan, Allah tidak melihat karena Habel dikasihani, tetapi karena Habel sudah melakukan ibadah yang sejati itu. Karena Habel sudah mempersembahkan sesuatu yang memang menjadi keinginan Allah. Berbicara tentang sesuatu yang sulung, anak sulung. Itu sulung artinya yang pertama, dia memprioritaskan Allah. Dalam segala hal, Allah itu menjadi prioritas. Ketika dia mau memulai pekerjaan, dia prioritaskan Allah. Ketika dia sedang dalam mengelola pekerjaannya, dia prioritaskan Allah. Dan dia terbukti anak sulung kambing domba itu diambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memulai dengan menuai, dengan panen, dengan menerima berkat Tuhan, dia bawa kepada Tuhan. Dia utamakan dulu Tuhan. Kalau sekarang so banyak tawaran. Dan kali jangankan jemaat, sedang so gembala, mungkin pendeta, dapat berkat, dapat hasil. Memang yang pertama babayang itu mall, itu kafe-kafe, rumah-rumah kopi. Sekarang banyak gembala suka duduk di rumah kopi juga. Bersyukur gembala 4 orang sini suka minum kopi. Kalau suka duduk di tanpa rumah kopi, di rumah suka minum kopi, 1 hari 1 saja cukup. Yang penting hari-hari harus minum kopi. Nah, banyak tawaran di luar sana. Dia lupa akan keutamaan. Berikan untuk Tuhan, persembahkan bagi Tuhan. Segala sesuatu. Ada orang kalau baru memulai cepat sekali, panggil pendeta, panggil pelayan, panggil penatua, panggil gembala. Pak, tolong mau datang doakan kita berusaha. Cepat sekali. Begitu ada hasil, dia lupa. Dia kurang dapatnya. Aduh, so habis. Aduh, Pak Gembala, Pak gereja ini bagaimana? Saya tidak mengada-ada ini, tetapi ini suatu fakta. Itu jujur saja, mungkin pendeta juga pernah mengalami begitu. Begitu ada sesuatu yang diperoleh, langsung ingin tahu Tuhan itu nomor berapa. Padahal Habel melakukan. Bicara yang sulung berarti yang pertama. Dia mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Kalau Kain, sebagian itu minta sebagian di awal atau tidak jelas. Hasil yang dibawa oleh Kain itu tidak jelas. Sehingga dia sudah bermasalah. Dan akhirnya dia bikin masalah. Dia bikin kematian. Kematian yang pertama, pembunuhan pertama terjadi. Dan pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Kain, akibat dari suatu ketidakpuasan hatinya, itu bukan berakhir di taman di mana mereka berada saat itu. Masih ada sampai sekarang. Sehingga kebenaran Allah ini harus dibuka. Bahwa kita melihat dampak dari sebuah ibadah itu. Ibadah yang tidak benar, ibadah yang dilakukan dengan tidak sesungguhnya, itu akan berdampak kematian. Tetapi ibadah yang dilakukan dengan sesungguhnya, dengan hidup kudus dan berkenan, itu akan membawa kehidupan. Sekalipun mungkin di situ kelihatan ada kematian, tetapi bukankah Allah tetap mempertahankan bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh oleh Habel, di mana kepada bangsa Israel tadi sudah saya katakan bahwa Allah menghendaki itu lemak-lemak itu yang harus dibawa di mezbah, dibakar, dan itu memang sangat harum di hadapan Tuhan. Secara umum saya lihat memang tuh lemak itu, kalau orang lihat orang yang daerah Minahasa suka dengan orang suka sekali itu lemak. Kalau nggak ada lemaknya nggak enak. Tapi sebenarnya itu yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Nah, kita melihat sini makna sesuatu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita bawa kepada Tuhan. Sikap hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu yang harus kita bawa untuk Tuhan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, di mana bukan saja kita kelihatan di gereja, tetapi di mana-mana. Karena menggunakan kata service itu berarti dia bukan menggunakan kata worship. Kalau worship itu sesuatu yang ibadah dalam bentuk pujian, penyembahan yang dilakukan seperti yang orang lakukan di tempat-tempat ibadah. Tapi kalau service itu setiap saat berbicara pelayanan. Pelayanan itu sudah semua elemen hidup kita itu masuk. Dalam keluarga ada pelayanan. Bagaimana sikap bapak terhadap anak, anak terhadap bapak untuk melayani, saling melayani. Bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, saling melayani. Bagaimana kakak beradik itu saling melayani. Nah, ibadah yang gagal terjadi kematian karena dia punya sikap hati yang panas. Adiknya sendiri menjadi korban pembunuhan. Nah, pelayanan itu adalah satu paket yang harus dipraktekkan di bumi ini seumur hidup kita, yang nanti akan membawa pengakuan Allah terhadap ibadah pelayanan kita, bahwa kita adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kita adalah orang yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya tidak mungkin orang kudus dengan gaya hidup yang tidak kudus dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, tidak mungkin orang yang hidup tidak benar mampu melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Pasti dia blank dia. Pasti dengar kata kudus dia alergi. Dia rasa bagaimana? Gelisah. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran pasti kudus dan pasti berkenan kepada Allah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Habel, dia sangat paham hati Bapa di surga. Sehingga mati sekalipun itu bukan persoalan kepada Habel. Dia tetap sudah melakukan apa yang sangat berkenan di pandangan Tuhan. Ibadah perdana, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bahwa ibadah perdana Habel itu harus yang menjadi cara ibadah kita. Makanya saya begitu ekstra kalau hari Minggu, kalaupun ada pekerjaan yang dianggap penting, itu ditinggalkan. Dan kalau bisa jangan ada pekerjaan apa. Memang kita harus fokus untuk datang beribadah. Bahkan saya sudah terbiasa. Sampai segembala ini kita masih, karena ya memang jemaat begini, saya pikir kalau cuma ukuran begini, mau sapu ini ya tidak masalah. Setiap hari Jumat atau Sabtu saya sudah pasti di sini. Kalau ini pernah biar 3-4 bulan karena memang cuma ibadah di rumah. Karena saya dari dulu, masih dari SMP saya mau saksikan. Papa saya gembala sekitar 4 tahun. Saya suka sekali kalau pulang kampung. Waktu zaman SMP itu di kampung sebelah, kampung yang berjalan kaki 7 kilo. Yang tidak ada auto, boleh tak masuk. Motor, sepeda tidak bisa masuk ke sana. Saya senang sekali. Padahal ada kostor di sana. Saya ingat, saya masih remaja, suka sekali bikin bersih, atur gereja. Jadi waktu itu papa saya senang. Ini ada anak. Baru kalau ada yang tuh dekor-dekor zaman dulu, belum sekarang, kurang japrin, baliho. Itu kerja saya itu. Mau rias itu gereja kalau ada Natal, saya senang. Dan ternyata itu ada pada saat saya mensaksikan. Saya pernah belum kerja, sudah selesai kuliah, sudah nikah, mendampingi pelayanan yang ada di GPDI Ranoketang dulu. Sampai ini gembala, itu gereja 3 kali panjangnya ini, iya, sekitar begitu 30 berapa meter panjangnya. Lebarnya sekitar 14 meter barangkali. Pokoknya besar sekali gereja itu. Dan itu urusan selama mungkin ada 1 tahun saya dampingi melayani di sana.
mulai dari basuh sapu sampai ini gembala bilang kita so malu ini so kita kaulen, dia sarjana, dia sekretaris jemaat, mar dia suka jadi kostor. Saya sapu betul ini, boleh tanya istri saya sapu. Dan Tuhan jawab yang pertama sukacita. Saya bergelora hati saya, semangat sekali. Tidak ada rasa ini kita ini so jadi kambing hitam, so jadi semua dibeban. Saya merasa bahwa itu suka kerja begitu. Saya sapu, saya urus semua, sampai main musik, begitu saya lakukan. Selama ini belum pernah saya lihat apa yang datang basuh sapu sini. Dengan susuruh lain kali belum mau tembus. Saya lakukan itu bukan karena mengada-ada, tapi kesukaan. Ada rasa sukacita. Nah itu ibadah. Bukan nanti itu mau pakai tangan, mau berlutut, mau jingkrak-jingkrak, memuji Tuhan, bukan hanya itu. Itu adalah suatu seremoni, upacara yang dilakukan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu mempertahankan hidup yang sesungguhnya, hidup benar, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sehingga dampaknya terasa. Mungkin kalau sekali waktu tanya sama itu Pak Gembala di Ranoketang bagaimana, dan sering ada orang sampaikan, orang tidak dengar itu pendeta Yunus ada saksikan bagaimana orang pendeta Rukian kata begini. Ya itu bukan cerita yang dongeng, itu memang fakta. Saya bukan mau menonjolkan sesuatu, tetapi bagaimana pengalaman itu kami rasakan sukacita dalam ibadah itu bukan hanya pada saat orang masuk di ruang gereja, tetapi begitu keluar, bahkan sebelum masuk pun suasana memang sudah sukacita. Bahkan secara permanen kita akan tempuh. Pada bagian akhir dari ayat itu dikatakan, jangan jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah kita kembali ya untuk baca lagi itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan mencapai yang namanya sempurna. Saya dengar banyak pendeta katakan belum ada manusia sempurna. Memang manusia belum sempurna, karena memang manusia sudah fatal melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang ada dalam diri kita, saya mau katakan, roh yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, sebesar apapun, seberat apapun, itu utuh sempurna. Sehingga apa yang dari Tuhan yang dalam hidup kita itu sebenarnya sempurna, sehingga orang yang tidak bisa lihat sempurna itu seperti apa. Jadi kalau sempurna itu sebenarnya ketika kita sudah pastikan bahwa kita itu sukacita, hati ini selalu bergelora. Saya boleh katakan orang POMA ini sudah mencapai apa yang namanya sempurna, bukan karena sudah tua, bukan karena sudah 82 hari lalu, bukan itu. Tetapi memang sudah mengalami bagaimana hidupnya, kalau ada masalah pun itu tidak lagi mempengaruhi hidupnya untuk tanggalkan ibadah itu, tanggalkan melayani Tuhan. Omanya tidak pernah berkhotbah selama ini, tidak pernah diberikan, kalau bersaksi berdoa sudah, tapi hal-hal yang bukan satu paket-paket yang kelihatan dalam bentuk acara-acara formal begini, tetapi bagaimana gaya hidup itu yang setiap hari kelihatan, wow, ini hidup ini sangat indah, sangat mulia. Karena roh itu memang tidak bisa lagi diganggu. Kalau roh itu sudah sempurna, kita sudah dapatkan jati diri kesempurnaan roh Allah dalam hidup kita, maka dia akan atur jiwa kita. Tidak ada lagi jiwa maraju, jiwa pemberontak, jiwa cemburu, jiwa dendam, tidak ada lagi. Nah, yang jadi persoalan, kalau apa yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita dan kita tidak adakan
komunikasi dengan Tuhan seperti Habel, maka fatal apa yang terjadi kepada Kain. Dia asal saja, dia hanya sesuai batas pengetahuannya, sehingga dia tidak bisa membendung emosinya yang begitu membara, kemarahannya yang membara, tidak bisa dia bendung. Barangkali kita mungkin tidak dalam bentuk versi Kain itu, tetapi barangkali dalam suasana yang lain kita merasa tersaingi, sehingga saya katakan bahwa yang akan kita kejar sebenarnya bukan kita bersaing dalam hal-hal lahiriah, tetapi target kalau kita kejar damai sejahtera, maka kita tidak akan mungkin lagi, tidak ada alasan untuk kita marah orang karena dia lebih dari saya. Karena saya menganggap bahwa hati saya yang sukacita itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bikin hilang sakit hati, bikin hilang marah-marah, bikin hilang yang patah semangat. Tetap punya kekuatan besar kalau hati yang gembira. Hati yang gembira tidak bisa dicapai kalau cara ibadah kita seperti Kain. Tetapi hati yang gembira akan selalu tercapai karena Allah mengakui dan menerima ibadah kita yang sejati itu. Saya percaya kita semua diberkati saat ini. Kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu penyembahan. Kami mohon kesediaan keluarga Pak Seth dan Ibu Lili untuk sama-sama mendoakan, dan sebentar nanti Ibu Rohani yang akan melayani roti dan anggur perjamuan kepada jemaat. Kita sama-sama berdoa di depan sini, kemudian sebentar pelayanan membagikan roti dan anggur ini Ibu Rohani. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam,
kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita mungkin melihat ini hal yang biasa, banyak orang bisa membuat ini.
Tetapi ini adalah sebuah perintah Tuhan, bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah karena menyempurnakan ibadah kita. Kembalikan kepada ibadah yang sejati itu. Bahkan yang terutama, sempurnakan hidup kita untuk kita layak lakukan ibadah yang sejati setiap saat. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita terima berkat perjamuan kudus dengan makan roti yang adalah tubuh Kristus ini. Kita katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus, darah yang sudah menyucikan kita dengan bilur-bilurnya. Segala sakit apapun, sakit hati, sakit perasaan, sakit pikiran, sakit lahiria, semua disembuhkan karena kita dikembalikan jati diri kita sebagai orang yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah, yang layak untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengar firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima berkat perjamuan kudus ini dengan minum anggur yang adalah darah Yesus ini. Dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami. Lewat ibadah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan. Telah meneguhkan iman kami. Supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang datang bagi kami pagi hari. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, yang sudah berhenti berbicara. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengurapi Bapak Gembala Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan.
Pemakaian yang luar biasa Tuhan Kau nyatakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala. Amin. Haleluya. Dimanapun dia pergi dan berada Tuhan, Kau menyertai. Haleluya. Keluarganya Tuhan Kau berkati. Haleluya. Haleluya. Istri anak-anak Tuhan Kau berkati dalam nama Amin. Yesus. Haleluya. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Amin. Engkau Allah yang lebih mengerti Tuhan. Haleluya. Kami taruhkan Tuhan kehidupan keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan. Amin. Haleluya. Pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, Haleluya. kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan. Amin. Kau kirim jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini. Amin. Jiwa-jiwa yang haus, yang rindu akan kebenaran Tuhan. Akan di tempat ini Tuhan, banyak jiwa Tuhan yang percaya kepada Amin. persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengikuti Tuhan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Semoga Tuhan semuanya itu berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Amin. Jemaat yang ada Tuhan, urapi. Berkati dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan pelayanan pekerjaan. Tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Tangan-tangan yang memberi. Kembalikan berkat berlipat ganda dalam nama Yesus. Amin. Berkat sukacita damai sejahtera akan terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.